Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Anak Tuhan harus luar biasa. Amin. Apapun yang terjadi, kita percaya Yesus selalu bersama kita. Ya. Oke Bapak Ibu, pagi ini kita mau melihat apa yang menjadi tema kita. Ya, temanya adalah tujuan Tuhan bagi hidupku. Katakan bersama-sama, 2, 3. Tujuan Tuhan bagi hidupku. Ini kebenaran Bapak Ibu yang kita perlu sadari. Kalau kita ada di bumi ini, kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Sekalipun mungkin kita lahir di keluarga yang susah. Sekalipun mungkin kita adalah anak yang tidak diinginkan. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang pasti bagi setiap kita. Kebenaran yang kedua Bapak Ibu. Manusia yang menderita adalah manusia yang hidupnya tidak dalam tujuan Tuhan. Kebenaran pertama saya katakan bahwa setiap kita, Tuhan sudah menetapkan sebuah tujuan yang pasti. Jadi ketika kita keluar dari tujuan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, maka yang ada adalah penderitaan. Yang ada adalah kesusahan. Yang ada adalah kesengsaraan. Contoh Bapak Ibu. Mik ini Bapak Ibu diciptakan dengan tujuan yang jelas. Bapak Ibu setuju? Mik ini jelas tujuannya. Diciptakan untuk pengeras suara. Makanya pagi ini Bapak Ibu saya khotbah sekalipun pakai masker. Saya nggak perlu teriak-teriak. Nggak perlu ngotot. Kenapa? Ada mik yang membantu sebagai pengeras suara saya. Andai kata mik ini digunakan dengan tujuan yang lain. Contoh, untuk ulek sambal. Bapak Ibu kira-kira bisa nggak? Bisa. Tuh, lihat. Kan buat tumbuh. Bisa Bapak Ibu. Tapi masalahnya Bapak Ibu, ini alangkah sebuah kebodohan. Kenapa saya bilang kebodohan? Harga ulek sambal dengan mic itu harganya nggak sebanding. Ulek sambal paling mahal. Berapa harganya ibu-ibu? Hah? Ayo. Berapa? 10.000. Gak dapat. 20. Ayo yang lain. Mau nawar lagi. Ya udahlah, anggap aja pakai goceng lah. 150.000. Ya kan? Itu udah ada masih bikin dikit. Kalau Mac ini, saudara, itu bukan 150.000. Saya pernah khotbah di sebuah gereja besar di Jakarta. Setelah waktu saya mau khotbah, Mac ini dicabut. Dalam hati saya, loh, saya mau khotbah pakai Mac apa? PL-nya bilang, Pak Pendeta, Mac ini. Ini khusus buat saya nyanyi. Itu Mac buntung aja, saudara, harganya masih murah. 15 juta. Ulek sambal 150.000 itu pun udah keren. Jadi perbandingannya Bapak Ibu nggak masuk akal. Mik yang 15 juta buat ulek sambal. Ini kan sebuah kebodohan. Bapak Ibu dengar dengan baik. Tujuan Tuhan dalam hidup kita itu dahsyat dan luar biasa. Yang sepakat yang setuju tepuk tangan yang meriah. Jangan sampai Bapak Ibu kita punya tujuan yang salah. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu di masa pandemi ini, banyak manusia makin stres. Makin goncang jiwanya. Makin merasa bete. Mikirin terus, kapan ya COVID selesai? Dengar dengan baik Bapak Ibu, jangan mikirin COVID. Kenapa? Karena COVID aja nggak mikirin kita. Loh, ya kan? Ngapain kita mikirin dia? Loh, COVID nggak mikirin kita?
Jangan fokus sama COVID. Makin kita fokus sama COVID, makin stres. Kalau stres, imun tubuh kita akan turun. Maka nanti bukan mati karena COVID, mati karena stres. Mari kita mau fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar hidup dalam tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Apa tujuannya, kita lihat dulu. Amsal 16 ayat keempat. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi ada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Jadi orang yang berbahagia hari-hari ini, sekalipun di masa pandemi, dia hidup dalam tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidupnya. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Bapak Ibu tahu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita tahu kebenaran, tapi kita keraskan hati kita. Kita nggak mau berubah dan bertobat, hidup dalam kebenaran. Lihat saudara, Tuhan ciptakan khusus orang-orang fasik untuk apa? Hari malapetaka. Kita mau lihat Bapak Ibu, pagi ini ada 4 tujuan Tuhan bagi hidup kita. Yang pertama kita melihat di dalam kitab Efesus pasal 2. Oke, boleh diklik. Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah. Katakan buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Baik bukan kata manusia. Manusia bilang baik begini, ketika orang kasih kita uang. Halo? Bapak itu baik. Loh, kamu kok tahu? Dia suka kasih saya duit. Lah, itu bukan ukurannya. Apakah kalau orang gak kasih kita duit, kita bilang orang itu jahat? Hati-hati Bapak Ibu. Ini konsep yang keliru. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada sebuah proyek yang besar yang Tuhan persiapkan buat setiap kita. Katakan amin. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara yang pertama adalah kita diciptakan untuk melayani. Katakan 2, 3. Diciptakan untuk melayani. Ini tujuan yang pertama yang Tuhan mau kita semua hidup di dalamnya. Jangan sampai saudara kita tidak hidup yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Mari saya katakan, mic ini untuk pengeras suara. Tapi digunakan untuk tujuan yang lain. Untuk ulek sambal. Bisa. Kedua, bisa juga nggak buat nimpuk anjing? Bisa. Nyambit suami bisa nggak? Bisa. Sorry ibu-ibu. Bisa nggak buat yang lain? Bisa. Tapi tujuannya bukan untuk sambal, nyambit anjing atau mukul orang. Mic ini untuk pengeras suara. Jadi saya dan saudara diciptakan Tuhan khusus. Bapak Ibu lihat. Ketika Tuhan menciptakan sealam semesta, Tuhan berfirman. Setuju? Halo? Tapi ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tidak berfirman. Ini bedanya. Tuhan rela mengotori tangannya, membentuk manusia. Berarti saudara kita ini istimewa. Saudara bangga? Kita ini spesial di mata Tuhan. Dibuat, diciptakan untuk melayani.
Oke, lihat klik berikutnya. Manusia hidupnya tidak berarti. Tidak ada gunanya. Orang tua bilang moyung, mopian. Gak ada gunanya, gak ada artinya. Jika tidak melayani. Saudara, jangan sampai yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita, di hidup kita, itu bukan melayani. Ini harga mati, saudara. Enggak bisa ditawar-menawar. Jangan sampai kita punya pikir gini, hidup saya berarti berguna kalau saya banyak harta. Kalau saya banyak uang. Saya punya mobil yang mahal, rumah yang mewah. No. Hidup kita berguna berarti ketika kita melayani. Tujuannya jelas. Alkitab nggak pernah berkata, cari uang sebanyak-banyaknya. Kecuali John Wesley bilang begini, saudara. Cari uang sebanyak-banyaknya, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan bagikan uang itu kepada banyak-banyak orang. Halo? Beda. Cari uang, kumpulkan uang, tapi udah banyak. Bagikan uangmu kepada banyak orang. Tapi Alkitab nggak berkata, cari uang sebanyak-banyaknya. Maka hidupmu akan berharga. Beli mobil yang paling mahal. Bangun rumah seperti sedia. No. Alkitab berkata, jika kita melayani, hidup kita berharga. Hidup kita berarti. Hidup kita bernilai. Amin. Jadi manusia hidupnya tidak berarti, tidak bermakna jika tidak melayani. Kunci melayani. Kolose pasal 3, 23, 24. Ini kunci. Tuh, kenapa diklik? Halo kawan. Ya, sudah ayatnya. Pokoknya paketnya komplit. Amin. Dan enggak gugat. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti apa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini kunci melayani, saudara. Banyak pelayan-pelayan jadi kecewa, jadi kepahitan karena apa? Ketika dia melayani motivasinya salah. Pengen dihargai oleh gembala. Pengen dihormati oleh gereja. Makanya lihat, ada pelayan-pelayan yang kepahitan bilang begini, gua kurang apa sama gereja? Bapak Ibu, gereja nggak bisa bikin apa-apa, setuju nggak? Gembala juga nggak bisa bikin apa-apa, terbatas. Yang bisa buat apa-apa buat kita adalah Kristus. Ini kunci melayani. Ketika kita berbuat sesuatu, ingat dasarnya kita bukan buat gereja, buat gembala, bukan buat manusia, tapi buat Tuhan. Jelas, saudara. Kalau kita buat manusia, nanti kita minta. Kok nggak dihargai ya? Kok nggak dihormati ya? Akhirnya itu hitungan. Halo? Kalau dasarnya buat Tuhan. Gereja nggak hargai, gembala, pemimpin nggak hormati. Kita nggak masalah. Kenapa, saudara? Dari dulu saya menjadi orang Kristen, anak Tuhan, lahir baru, dari jemaat, jadi pemimpin, jadi pendeta. Gereja saya cuma satu. Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia. Ini aja. Apa gereja kami sempurna? Enggak. Banyak masalah? Ada. Tapi saya sudah tahu, saudara. Saya yakin, saudara, Tuhan tempatkan saya di sana. Untuk apa? Jadi berkat. Bapak Ibu mesti yakin. Inilah rumah kita. 2 orang yang bilang amin. Yang lain masih loading. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang setuju. Kita melayani kuncinya karena lakukan untuk
Tuhan. Kalau kita lakukan buat Tuhan berarti kita berikan yang terbaik. Setuju enggak? Enggak asal-asalan. Saya paling jengkel kalau ada gereja yang ala kadarnya. Ya udahlah Pak, namanya juga sukarela. Hati-hati kalau ngomong, saya bilang. Ini bukan sukarela, ini buat Tuhan. Kalau kita kasih buat perusahaan, kita kasih yang terbest, yang terbaik. Bapak Ibu setuju? Ada kita kasih buat perusahaan yang ala kadarnya. Bisa nggak? Bisa dipecat. Kita memberikan yang terbaik buat perusahaan, buat dunia. Kenapa kita nggak memberikan yang terbaik buat Tuhan? Yang 2000 tahun yang lalu telah mati buat kita. Nah, kita berkata, kita sedang dalam pemberontakan. Kita berdosa. Tuhan kasihkan yang terbaik buat kita. Saudara, saya adalah hamba Tuhan yang paling marah. Kalau ada orang melayani yang salah-salah. Tak boleh, saudara. Kita harus melayani, beri yang terbaik buat Tuhan. Di dasarnya ini ukurannya. Ini motivasinya. Oke. Lanjut. Melayani sesuai talenta. Temukan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan kita nggak bisa nyanyi, pengen jadi penyanyi. Lapor. Saya mau jadi WL boleh nggak? Ya boleh. Bisa nyanyi nggak? Nggak bisa, jangankan nyanyi. Nafas aja falas, lah gimana nyanyi? Kalau kita bisa nyanyi, silakan. Jadi singer. Punya mental, berani jadi WL. Oke. Karena nggak semua orang bisa jadi WL. Mungkin dia bisa singer. Tidak penjemaat begitu. Sekian tahun, singer aja. Profesional. WL nggak mau. Nggak bisa katanya Pak. Belum siap. Ya udah. Daripada nanti dia jadi WL ngomongnya. Sesuai dengan bakat talenta yang Tuhan sudah beri buat kita. Bisa main musik, ya silakan main musik. Jangan nggak bisa main musik, main drum lagi. Berubah saudara, jadi barongsai tung ceng. Kacau saudara. Nah saudara, temukan bakat talenta kita. Jangan bilang nih Pak, kayaknya gue nggak punya bakat talenta. Salah. Setiap kita, garis bawah ini, setiap kita ketika percaya kepada Yesus, minimal, katakan minimal, ada satu bakat talenta yang Tuhan beri. Setuju? Satu itu mau nggak dikembangkan. Saya dulu, saudara, orang menghina saya. Waktu saya belajar main gitar, orang bilang, Bang, kalau lu main gitar, kuncinya kunci Z. Hah? Waktu itu saya pikir ada kunci Z kunci gitar. Ternyata ketika saya pindah main gitar, gak ada kunci Z. Saya bilang, Tuhan ampuni orang itu. Gak sopan. Waktu saya mulai latihan nyanyi, orang bilang apa? Bang, lu nyanyi selalu serak-serak becek. Kunci keyboard gak masuk katanya. Sudah tahu orang menikah gue berani nyanyi lo solo. Kau dengar saya nyanyi? Nah, sudah gak jadi. Jangan tuh katanya. Saya bisa nyanyi jadi worship leader. Saya bisa main musik. Bisa main rhythm, main bass, bisa main drum. Dulu saya gak bisa apa-apa, saudara. Tapi saya sadar bahwa saya punya bakat talenta. Yang saya harus kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi apa? Jadi orang yang multi talent. Saya bisa soundman di belakang. Kembangkan bakat talenta yang sudah beri buat kita. Jangan dikubur. Ingat kembang tentang talenta. Ada yang punya apa? Kasih 5. Kasih 2. Kasih 1. Yang 5 jadi berapa? 10. Yang 2 jadi berapa? 4. Yang 1 ngomel. Dasar ini Tuhan. Kurang ajar. Dia mau menuai di tempat di mana dia tidak menabur. Kalau kita bilang apa? Orang ini adalah kekejian. Gak boleh, saudara. Kita harus yakin dalam diri kita ada bakat, talenta untuk melayani. Katakan amin. Amin. Oke, lanjut. Yang kedua, kita diciptakan yang pertama untuk
Melayani. Yang kedua, saudara, 2 Timotius pasal pertama 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Ingat, melainkan berdasarkan apa? Maksud dan kasih karunia. Karunia sendiri. Yang telah dikaruniakan, yang telah diberikan kepada kita. Dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ingat, saudara. Yang pertama, kita diciptakan untuk melayani. Yang kedua, kita diselamatkan untuk apa? Melayani. Jangan kita menjadi manusia yang egois. Udah selamat gak mau pusing. Mari kita punya hati buat jiwa-jiwa. Setuju? Lihat saudara. Selanjutnya. Ketika manusia mementingkan diri sendiri, egois, maka ia akan mudah kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi ketika dia nggak mau melayani, dia egois, maka dia akan mudah kembali kepada kehidupan yang lama. Kenapa? Dia berpusat kepada dirinya, egosentris. Yang dipikirkan, kapan gue kaya? Yang dipikirkan, kapan gue punya mobil yang mahal? Kapan gue punya rumah yang mewah? Bapak Ibu dengar, bukan itu salah. Bukan itu nggak boleh. Ingat Bapak Ibu, kita kaya, sukses, berhasil. Ingat, itu bukan tujuan hidup, tapi itu bonus yang Tuhan beri buat kita. Amin. Yang penting apa? Kita hidup dalam tujuannya Tuhan. Diciptakan untuk melayani. Diselamatkan untuk melayani. Jadi ketika kita keluar dari tujuan yang Allah inginkan kita lakukan, ini yang terjadi saudara. Makanya lihat, banyak orang sekalipun dia diselamatkan, sekalipun dia hamba Tuhan, ketika dia tidak melayani sungguh-sungguh, tidak hidup dalam tujuan Tuhan, maka dia kembali kepada kehidupan yang lama. Penyebab utama dosa adalah ketika kita hidup tidak mau melayani Tuhan dan sesama. Layani Tuhan dan layani sesama. Amin. Melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan beda. Sekarang saya bukan melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Kapan saya melayani Tuhan? Ketika saya datang, berlutut di bawah kaki Tuhan. Maria dan Marta, dua hal yang berbeda. Maka saya bilang melayani Tuhan dan sesama. Maria, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Marta salah nggak? Enggak. Dia melayani untuk siapin makan buat Tuhan. Cuman yang Tuhan mau, Marta, kamu terlalu sibuk. Jadi jangan lupa melayani Tuhan dan sesama. Ada bagian waktunya kita melayani Tuhan. Nanti kita duduk diam. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Jelas? Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan. Lewat apa, saudara? Ketika kita bersatu dulu. Ketika kita berdua sama Tuhan. Setiap pagi, saudara. Selalu bangun. Berlutut di bawah kaki Tuhan. Itu yang membuat, saudara, kami kuat, saya kuat sampai detik pagi hari. Orang yang kuat berlutut di hadapan Tuhan, dia pasti kuat menghadapi pandemi hari-hari ini. Jangan jalani hidupmu dengan kekuatanmu, kau hancur, capek. Kau nggak bisa menikmati hidup ini. Ingat Bapak Ibu, kita hidup di dunia hanya sementara. Kalau Tuhan masih memberikan kita kehidupan, artinya Tuhan mau kita melayani. Katakan amin. Amin. Yang pertama, diciptakan untuk melayani. Yang kedua, diselamatkan untuk melayani. Lihat lanjutnya.
1 Korintus 6:20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah. Karena itu Tuhan mau kita melayani dengan apa? Tubuhmu, dengan hidup kita. Jadi kita gak punya hak untuk menentukan hidup kita karena tubuh kita bukan punya kita, punya Tuhan. Harganya lunas dibayar, dibeli di mana? Dia kayu salib. Jadi jangan sampai saudara kita hidup dengan tujuan yang salah. Bekerja setengah mati, banting tulang, dengan tujuan yang salah. Akhirnya kita stres, kita capek. Kita bilang, kenapa ya hidup saya susah? Kenapa saya menderita? Kenapa? Karena kita hidup bukan tujuannya Tuhan. Kita hidup seperti yang kita mau. Karena dunia berkata begini, kalau lu kaya, lu sukses. Orang hargai hidup lu. Salah, itu dunia. Saya sepanjang jalan ngomong sama putri kami yang kecil. Saya bilang, Dek, kamu tahu, hidup kita berharga. Bukan karena kita kaya, mobil kita mahal, rumah kita mewah. Kita jadi pejabat, bukan. Tapi karena Kristus telah mati buat kita. Loh, ini dasarnya. Kadang-kala setelah kita capek hidup ini karena apa? Pengen dihargai. Pengen dihormati. Kalau orang pengen dihargai, saya tanya harganya berapa? Stres, capek, saudara. Hidup kita berharga, bernilai karena Yesus telah mati buat kita. Harganya lunas dibayar. Ayo, melayani Tuhan. Dan sama. Nah, kita bilang apa? Ada orang kekurangan, kelaparan. Jangan tutup mata. Jangan tutup telinga. Bantu, tolong. Apa kita bisa buat hari-hari ini? Lakukan. Amin. Oke, lihat. Lanjutnya. 25:10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang, setiap kita memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik ataupun jahat. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan. Artinya Tuhan minta pertanggungjawaban kita. Setiap berkat yang Tuhan sudah beri buat kita. Berkat itu apa? Jangan batasi dengan uang. Kesehatan juga berkat. Setuju gak Bapak Ibu? Lu hari-hari ini sudah tahu. Uang banyak. Kalau kita sakit, moyung, mopian, gak ada gunanya. Saya punya teman orang hebat pengusaha. Udah dikasih tahu. Kantormu itu ada COVID. Karyawanmu kena. Tanggung katanya. Saya tahu apa yang terjadi. Akhirnya suaminya kena COVID. Habis berapa besar biaya duitnya? Ada yang bilang nope goceng. Nope gotiau. Gope tiau. Masih murah. 1 M lebih. Selamat suaminya. Mati. Saudara. Kalau Tuhan sudah berkati kita dengan kesehatan. Yuk, mari kita melayani. Kalau Tuhan sudah berkati kita dengan harta. Amsal 39, muliakan Allah dengan hartamu. Amin. Jangan jadi pribadi yang pelit-pelit bin kopet. Nah, saya khotbah begini, saudara, kenapa saya tahu? Yang nonton ini banyak, saudara. Bukan jemaat Bandengan, tapi saya percaya yang lain pasti akan dengar. Ingat, saudara, kita diciptakan untuk melayani. Diselamatkan untuk melayani. Jadi berkat yang sedang beri buat kita. Balikan kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Tuh, ayo tepuk tangan. Nah, kok ragu, saudara, pelit amat sih tangannya. Apa ada lem tangannya nempel? Oh, terpesona. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga, Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Lihat, kalau kita nggak melayani cenderung kembali hidup masa yang lama, dalam dosa lagi.
Kenapa? Fokusnya pada hidupnya, bukan pada Kristus. Kalau pada Kristus pasti pada jiwa. Melainkan, semua baca, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Diciptakan untuk melayani, katakan 2, 3. Diciptakan untuk, diselamatkan untuk melayani. Saya ulang, diselamatkan untuk melayani. Yang ketiga, dipanggil untuk melayani. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Kenapa? Saya tahu saya bukanlah orang yang berani tampil di mimbar. Saya pemalu, minder, gagap, gugup, gampang nervous. Jadi kemungkinan besar jadi pendeta itu nggak mungkin. Tapi ketika Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan, secara full, bukannya hanya full time, tapi full heart, saya merasa ini panggilan yang istimewa buat saya. Saya berkali-kali berjuang berusaha untuk mau berbisnis. Dengan tujuan apa, saudara? Ketika saya melayani Tuhan, motivasi saya murni. Tapi Tuhan bilang, panggilanmu bukan di situ. Makanya berkali-kali saya berusaha bangun bisnis, nggak pernah diberkati, nggak pernah berhasil. Di masa pandemi, saya mau berjuang untuk buka bisnis, nggak bisa. Dan Tuhan bilang apa? Kamu nggak percaya sama saya. Kali kan kamu nggak khotbah, nggak pelayanan, kamu masih hidup, menikmati hidup. Tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Kita dipanggil untuk melayani. Ada yang secara full time, sepenuh waktu. Ada yang part time. Tapi buat saya bukannya full time atau part time. Yang penting full heart. Ya, harus sepenuh hati. Yuk, kita klik. Semua pelayanan nilainya sama. Hanya fungsinya yang berbeda. Jangan bilang kalau pendeta, pengkhotbah, kayaknya upahnya lebih tinggi. Kalau penyambut tamu, kolektor kayaknya lebih rendah. Enggak. Sama, katakan sama. Baik pengkhotbah, worship leader, singer, pemain musik, guru sekolah minggu, penyambut tamu, persembahan, apapun. Termasuk di belakang soundman LCD. Yang seringkali kalau doa berkat nggak didoain katanya. Mereka komplain, Pak, kenapa kami nggak disebut? Pakai disebut LCD, soundman, operator, apalagi di belakang. Semua sama. Upahnya sama. Yang penting apa? Lihat tuh, hatinya merah. Gak segenap hati. Amin. Bukan untuk manusia. Untuk Tuhan. Oke, lanjut. 1 Korintus 12:18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Bakat talenta khusus loh. Katakan khusus. Ya, enggak ada yang umum. Secara khusus. Tahu nggak kita kembangkan? Bisa nyanyi, semakin nyanyi yang terbaik. Jangan asal-asalan. Bisa main musik, kembangkan. Saya marah, saudara, kalau ada orang main musik asal-asalan. Bilangin begini, ya gue bisa cuma segini. Ya elah. Udah tahu segitu, kenapa nggak dikembangkan? Belajar dong lebih baik. Setuju nggak? Iya, itu beri yang terbaik. Nah, ini panggilan khusus, saudara. Suatu tempat pada tubuh seperti yang dikendakinya. Semua anggota berhasil. Semua anggota berfungsi. Katakan berfungsi. Ini gereja, saudara, akan dahsyat dan luar biasa. Sekalipun pandemi. Semuanya berfungsi. Semua terlibat melayani. Enggak ada yang tukang kritik. Yang tukang ngomong gini, ya. Kalau kita tahu Bapak Ibu, gereja kita kekurangan. Ayo, kita yang melengkapi. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita tahu nih, nggak ada pemusik, ya bantu pemain musik. Nggak ada yang WL, bantu WL. Nggak ada yang singer, bantu singer. Nggak ada yang soundman, LCD, operator, bantu. Kita tahu gereja kita kekurangan uang. Jangan dihakimi, bantu uang kita. Setuju? Keluarkan itu deposito. Halo? Yang diam-diam pasti banyak depositonya. Supaya apa, saudara?
supaya gereja itu sempurna, nama Tuhan dimuliakan. Makasih kan, semua anggota berfungsi. Tidak ada yang berdiam diri, cuma hanya penonton lihat. Penonton ini paling bahaya tuh. Dia ngeliat pemain bola, yang gawang, gede kan, tendang melenceng. Pasti penonton bilang, ya bego banget. Di depan tiang gawang gak bisa. Nah sebego-begonya dia, lebih bego kita. Betul gak saudara? Dia pemain profesional. Kenapa bisa gak gol? Ada banyak faktor. Mungkin saja posisi dia nendang gak pas. Bisa saja saudara, dia lari udah capek. Lihat yang gawang itu berbayang-bayang. Ada banyak faktor. Kok tahu loh, saya pemain bola, sepak bola. Dulu tiap minggu kompetisi. Memang saya bukan striker. Gak cocok saudara. Saya back. Makanya bola kalau ketemu saya gak bakal lolos. Makanya saya bilang tuh patahin tuh kaki backnya. Ayo kalau berani saya bilang. Dan dulu, sekarang jadi pengkhotbah, beda. Amin. Dulu tiap hari main bola. Begitu boksu. Kompetisi kesana kesini. Wah. Sekarang panggilannya bukan pemain bola. Menjadi pelayan Tuhan. Ya. Semua anggota harus berfungsi. Oke lanjut. 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Jadi ketika kita melayani, kita dipanggil saudara. Ingat saudara, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar. Bukan kita dimuliakan, Bapa di surga dimuliakan. Setuju? Amin. Melayani Tuhan jangan mencuri kemuliaan. Dulu saudara, waktu awal saya mulai melayani, kalau orang puji saya, wih saya bangga banget loh. Pak, khotbah lu keren. Pak, khotbah lu bagus. Wih, saya merasa berharga. Ketika dipuji, Pak, khotbah lu jelek, saya hancur. Loh, ini salah. Motivasi kita melayani bukan buat kita. Buat kebesaran Tuhan. Katakan amin. Iya, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Supaya apa? Bapa di surga dimuliakan. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada apa? Terangnya yang ajaib. Diciptakan untuk melayani. Selamatkan untuk melayani. Dipanggil untuk melayani. Yang terakhir. Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang keempat, yang terakhir kita diperintahkan untuk melayani. Katakan 2-3, diperintahkan untuk melayani. Oke, klik. Pelayanan bukan sebuah pilihan, tapi perintah. Semua orang percaya, wajib hukumnya melayani? Ya. Jadi melayani bukan pilihan buat kita, anak-anak Tuhan. Melayani adalah sebuah kewajiban, harus mutlak. Hanya masalahnya melayani sesuai dengan bakat kita, talenta kita. Pasti ada, enggak mungkin enggak. Saya enggak bisa ngelain Pak, saya pemalu, saya pendoa, silakan jadi pendoa. Buat saya itu berharga. Saya enggak bisa ngelain Pak. Saya penyambut tamu boleh. Pak, badan saya keker Pak. Wajah saya angker. Bagian kolektif enggak? Boleh. Ya, kolektif. Ya, bagian wajah angker, sangar, jangan bagian penyambut tamu. Jemaat pulang semua. Waduh, dia lagi nyambut tamunya. Kenapa terlambat? Masuk, ampun Om. Takut orang. Nah, cocok saudara. Sesuai dengan bakat talenta kita. Pasti ada, nggak mungkin nggak. Pelayanan bukan beban, tapi kehormatan. Jangan bilang gini, ya kayaknya minggu lalu baru gue ya yang WL, singer, main musik, kok gue lagi? Tamu-tamu nggak ada orang aja Pak. Kok gue lagi? Kok gue lagi? Jangan Bapak Ibu, justru bersyukur. Amin.
Kita dikasih sebuah kehormatan, kesempatan melayani dia. Saya dulu saudara waktu saya belum jadi pendeta full, saya masih jadi sebuah pemimpin di gereja lokal di Jelambar, saudara. Nggak ada orang yang main drum, saya main drum, saya nggak pusing. Nggak ada yang well, saya well. Nggak ada yang khotbah, gembala bilang, kamu khotbah, naik, saya khotbah. Kenapa saudara? Saya tahu. Saya dipanggil untuk melayani. Amin. Saya diperintahkan untuk melayani. Saya diselamatkan untuk melayani. Saya diciptakan untuk melayani. Dikasih kehormatan. Kenapa kita nggak mau? Bangga, saudara. Jangan menjadi beban buat kita. Oke, lanjut. Mau baca? 2, 3. Melayani adalah gaya hidup anak Tuhan. Jadi kalau ada anak Tuhan yang mengaku dia anak Tuhan, tapi nggak melayani, pertanyaannya, itu anak siapa? Ini keras, saudara. Jadi melayani bukan pilihan. Harus perintah. Jadi gaya hidup buat kita. Oke, pemusik boleh ke depan? Musik leader singa boleh ke depan. Ya, klik terakhir. Yuk, semua berdiri umat Tuhan. Kita nyanyi lagu melayani. Ya. 4 tujuan Tuhan bagi hidup kita. Yuk, semua berdiri Bapak Ibu. Yang pertama, kita baca sama-sama. 2, 3. Kita diciptakan untuk melayani. Kedua, kita diselamatkan untuk melayani. 3, kita dipanggil untuk melayani. 4, kita diperintahkan untuk melayani. Yuk, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, pejamkan matamu. Angkat pujian ini. Amin.